Nah, jadi ayat Quran itu dibagi dua menjadi ayat Quran yang tidak ada sebab nuzulnya dan ayat Quran yang ada sebab turunnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Ahmad Fadila. Ini adalah salah satu dari materi belajar ulum Quran bersama. Hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Sekarang kita akan mengetahui tentang definisi sebab-sebab nuzul. Nah, definisi sebab-sebab nuzul ini dibagi menjadi dua bagian atau dua perkara. Jadi, perkara yang pertama, rumusnya adalah bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut. Ada suatu peristiwa, lalu turunlah ayat mengenai peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, yaitu adalah bila Rasulullah SAW ditanyakan suatu hal apapun itu, maka turunlah suatu ayat yang menjawab tentang apa yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Tentu untuk menerangkan hukumnya juga. Dari kedua aspek ini, dari kedua perkara ini, kita mengetahui bagaimana asbabun nuzul menjadi suatu perkara. Yang pertama adalah sebagai peristiwa, lalu turunlah ayat Quran. Yang kedua adalah sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Dari kedua aspek ini yang menjadi perkara turunnya ayat Al-Quran, bukan berarti setiap ayat Quran itu memiliki penyebab turunnya. Makna atau definisi sebab turunnya Quran itu bukan berarti apabila tidak ada sebab tidak akan turun ayat Quran tersebut. Bukan. Tentu Allah sudah menakdirkan sesuatu, qadarullah. Allah telah merangkai skenario sedemikian rupa sehingga antara peristiwa dengan ayat bisa turun berbarengan. Itu bukan berarti apabila tidak ada peristiwa itu tidak turun ayat. Nah, jadi ayat Quran itu dibagi dua menjadi ayat Quran yang tidak ada sebab nuzulnya dan ayat Quran yang ada sebab turunnya atau peristiwa-peristiwa yang mengiringi sebab turun dari ayat tersebut gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya asbabun nuzul itu hadir sebagai ilmu yang menjelaskan tentang turunnya suatu ayat menjadi pengiring atau penjelas untuk menerangkan ayat-ayat yang turun diiringi dengan sebabnya. Barusan telah kita bahas tentang apa itu asbabun nuzul dan bagaimana pembagiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari asbabun nuzul. Maka dari itu, jangan lupa untuk saksikan belajar ilmu Quran bersama setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.